Tapi karena pasukan kurang, maka didukung oleh pemuda-pemuda dari Ansor, pemuda-pemuda dari Muhammadiyah, dari Marhain juga ada. Ini kami latih. Gunanya untuk mereka adalah untuk kami gunakan nanti menangkap nanti anggota-anggota komunis yang ada di kampung-kampung. Selama saya tugas di sana hanya satu orang itu aja lah memangnya ditembak oleh RPKD. Berapa yang mati? 80.000. Jadi kira-kira 500.000 lah itu, 500 kali itu. Inilah sebetulnya laporan pertama yang terbuka secara negara gitu, dianggap benar. Karena buktikanlah sama saya, semua orang Jogja. Tunjukkan dulu, di mana mayat-mayatnya itu. Saya bersumpah saya bisa, bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar. Jadi menurut saya, ini pembohongan. Pertama-tama hari ini, baru pertama kali saya berbicara mengenai operasi G30S PKI di Jawa Tengah. Jadi sebenarnya saya merasa beberapa hari ini saya merasa terpanggil karena setelah saya membaca mengenai tulisan-tulisan, pendapat-pendapat mengenai korban-korban dari G30S PKI. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai korban G30S PKI, kapan terjadi? Terjadinya korban-korban ini adalah setelah Untung pada tanggal 3 September menyatakan pembentukan Dewan Revolusi di radio, maka sebenarnya ini adalah suatu peristiwa besar karena seorang letnan kolonel sebagai komandan batalion mengambil alih negara dengan menurunkan pangkat dari jenderal sesuai dengan pangkatnya jadi letnan kolonel. Kebetulan saya waktu itu saya persiapkan untuk terjun ke Kalimantan Utara. Tentunya 5 hari lagi saya sudah terjun ke Kalimantan Utara. Karena tim pertama Pak Kentot kira-kira 2 minggu sebelumnya sudah terjun di Kalimantan Utara dan pesawatnya jatuh. Dengan adanya pengumuman dari Untung, maka satuan yang paling siap di RPKD itu adalah pasukan saya karena mau berangkat ke Kalimantan Utara, sehingga Pak Sar perintahkan pasukan ini siap tempur, tidak jadi lagi Kalimantan Utara, maka kalian siap untuk bergerak di Jakarta. Hari itu kita dengarkan di radio mengenai pengumuman dari Dewan Revolusi, maka kira-kira jam 11 saya dapat perintah itu selesaikan itu RRI. Saya tunggu, akhirnya jam 1 kita berangkat ke RRI, tapi kita singgah dulu di markas Kostrad. Baru jam 6 malam saya melakukan perebutan RRI. Tadinya Pak Tanjung berkata saya, Sintong, hancurkan itu RRI. Tapi waktu mau berangkat, beliau meralat, jangan hancurkan, itu rebut aja. Bawalah ke sana Brigjen Ibnu Subroto sebagai kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat, untuk beliau memberikan suatu membaca pidato Pak Harto. Jelas itu setelah kita rebut itu pada kira-kira jam 7, maka kita saya dengan beliau di situ, mulai beliau berbicara membacakan pidato Pak Harto, di mana bahwa tentara telah mengambil alih dari gerakan, waktu itu belum G30S PKI namanya, jadi dari Dewan Revolusi diambil alih. Apa sebetulnya yang terjadi setelah diumumkan Dewan Revolusi Nasional itu daerah yang pertama menangkap itu adalah daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah mendengarkan, sehingga waktu itu di Jawa Tengah asisten intelijennya mengambil alih dari kekuasaan dari panglimanya Majen Suryo Sumpono, ditangkap Majen Suryo Sumpono, dan dia melarikan diri lagi. Jadi Kolonel Suherman ini mengambil alih dan juga membunuh dan rem 72 Kolonel Katamso dan wakilnya, dan juga menyatakan Jawa Tengah siap untuk mendukung Dewan Revolusi daerah. Jadi sudah bersambut di Jawa Tengah, sehingga memang suasana yang paling gawat adalah di Jawa Tengah. Maka karena itulah sebetulnya Jawa Tengah dinyatakan sebagai daerah sasaran untuk penumpasan G30S PKI. Maka diperintahkanlah
pasukan RPKD tanggal 19 Oktober. Nah, sekarang masalahnya tanggal 1 sampai tanggal 9 Oktober itu bukan tanggung jawab RPKD. Karena begitu tanggal 1 itu dinyatakan Dewan Revolusi itu, sudah banyak gerakan-gerakan di Jawa Tengah yang dilakukan oleh komunis PKI kepada mereka-mereka yang anti komunis. Setelah itu, maka RPKD perintah ke Jawa Tengah, kita masuk ke Jawa Tengah, mengambil alih Jawa Tengah. Pada saat itulah dinyatakan daerah Jawa Tengah sebagai daerah darurat militer. Jadi semua kekuasaan di Jawa Tengah ada di bawah RPKD, bukan di bawah Panglima Kodam. Karena itulah kami mengadakan satu operasi di Jawa Tengah. Jadi operasi yang kami laksanakan di Jawa Tengah itu benar-benar juga dilaksanakan dengan bagus, dan kami melaksanakan semua operasi-operasi itu berdasarkan standar Kopassus. Begitu masuk di Jawa Tengah, saya mendapat tugas untuk menguasai kantor wali kota Solo. Waktu itu Utama Ramlan waktu ditangkap. Pada saat saya berada di sana, ini nanti kami bicara sama korban-korban. Saya dapat laporan bahwa di Bengawan Solo ada mayat-mayat Pak, bergeletakan, dibilang gitu. Jadi saya berangkat ke sana dengan satuan saya, itu dekat Palur. Setelah kami lihat di bawah, itu memang banyak mayat, jumlahnya 19 orang. Tapi mayat-mayat ini adalah mayat-mayat dari golongan agama, bukan mayat dari Partai Komunis. Jadi sampai hari itu barulah mulai stop bahwa operasi berubah. Jadi tadinya dari PKI yang ofensif, sekarang PKI yang defensif. Nah, inilah sebetulnya yang terjadi. Setelah itu, karena pasukan RPKD itu jumlahnya sedikit, memang pasukan khusus jumlahnya sedikit, tapi tugas diberikan untuk menguasai daerah yang luas, sehingga membutuhkan satuan yang banyak. Tapi setelah diadakan penelitian bahwa daerah Jawa Tengah hanya dilaksanakan operasi oleh RPKD, jadi tidak berikan tambahan dari luar, dari Jakarta. Bahkan semua satuan-satuan yang ada di Jawa Tengah itu sudah keluarkan dari Jawa Tengah, karena 5 batalion Jawa Tengah itu dikeluarkan, tinggal 2. Kami bertugas di Jawa Tengah tidak dibantu oleh batalion-batalion tempur, tapi kami dibantu oleh satuan-satuan teritorial. Nah, sekarang setelah kami dibagi tugas, yang ini masalah yang lucu memang Pak, ini dibagi tugas di mana saya sebagai komandan peleton, yang anak buah saya hanya 30 orang. Jadi diperintahkan saya, peletonmu tambahi 10 orang jadi 40 orang. Di mana saya mendapat tugas untuk di daerah bekas Kresidenan Pati. Saya menduduki kota Pati, Demak, Kudus, Jepara, dan Rempang. Tapi aneh Pak di situ. Sebagai seorang komandan peleton mendapat 5 daerah kodim. Saya dapat perintah untuk bertanggung jawab terhadap semua di daerah itu. Jadi komandan kodim pun tidak berhak untuk berita saya. Saya berhak untuk menangkap komandan kodim. Saya berhak untuk menangkap semua yang ada di situ, yang anggota-anggota GT kepolisian yang ada di situ. Dengan cara bahwa tiap-tiap kodim itu nanti tiap-tiap kabupaten itu hanya dikasih 1.000. Tapi karena pasukan kurang, maka didukung oleh pemuda-pemuda dari Ansor, pemuda-pemuda dari Muhammadiyah, dari Marhain juga ada, dan pemuda yang lain. Ini kami latih untuk mereka baris berbaris, bagaimana cara operasi-operasi, di mana gunanya untuk mereka adalah untuk kami gunakan nanti menangkap anggota-anggota komunis yang ada di kampung-kampung. Menangkapnya itu bukan untuk ditahan. Jadi setelah mereka dapat perintah untuk itu, dan selalu setiap gerakan itu dibantu oleh 1-2 orang RPKD di belakang. Di satu kompi mereka 40-50 orang berangkat ke suatu kampung itu kelilingi, tangkap semua. Ditangkap, dibawa ke tempat pos komando RPKD.
Baru diinterogasi, betul diinterogasi. Interogasinya hanya tanya aja siapa namanya segala macam itu. Sampai dilihat apakah ada orang di sini yang sudah pernah masuk ke lubang buaya. Apakah siapa orang di sini yang aktif dan yang pasif. Setelah itu, karena mereka banyak sekali Pak yang tangkap itu. Sehingga itu kita sortir mereka. Disortir, di mana yang pasif langsung dikembalikan dan diberi surat bahwa mereka sudah ditangkap, dan ada kalanya dibilang 1 kali seminggu lapor. Tapi yang aktif itu setelah kita apa sih maksudnya aktif? Sebetulnya setelah saya tanya mereka satu-satu, aktif mereka itu kalau upacara Tujuh Agustus mereka ikut memimpin rakyat untuk berbaris. Berbaris itu saya bilang sama bos saya, sehingga mereka ditahan 2-3 hari. Setelah itu dilepaskan karena diberikan surat-surat pada mereka, sehingga banyak sekali berbondong-bondong dari kampung-kampung datang ke RPKD gitu. Pak, saya Pak anggota komunis dulu, RPKD dulu sini, tapi saya hanya itu aja, hanya rakyat di sini aja. Kita saat jadi nggak terlalu susah lagi. Habis semua sudah. Jadi yang menjadi takut mereka kalau mereka belum melapor. Jadi nggak terlalu susah Pak. Nah, apa yang kami laksanakan di sana pada mereka, banyak orang mengatakan dibunuh, dia apa segala itu tidak benar sama sekali. Nah, sekarang pengalaman saya di situ, berapa yang mati waktu penangkapan itu? Saya rasa bisa semua orang tahu di Pati. Saya sebagai pimpinan di Pati, waktu itu kita tangkap itu ada kira-kira 200. Satu orang lari. Begitu dia lari, ditembak dia. Begitu tembak, udah mati dia. Kita tanya, kenapa tembak? Dia lari Pak, begitu. Setelah selidiki, memang dia lari, tapi dia agak kurang waras dia. Waduh, gimana sih kok bisa mati gitu? Jadi selama saya tugas di sana hanya satu orang itu aja lah, memang yang ditembak oleh RPKD. Habis semua daerah-daerah yang di operasi tidak ada pembunuhan. Supaya waktu sekarang ini tidak ada pembunuhan. Jadi timbullah suatu pertanyaan setelah kami pulang. Ada suatu keputusan bahwa yang mati itu sampai 500.000. Apa sebetulnya? Laporan dari mana? Ini laporan pertama mengenai meninggalnya dari golongan G30 PKI dan dari semua yang ada, karena biar PKI maupun dari yang anti. Itu adalah hasil daripada Bapak Presiden Soekarno membentuk komisi pencari fakta yang dipimpin oleh Mendagri Majen Sumarno. Nah, waktu itu pada tahun Desember tahun 65, berarti waktu kami pulang dari Jawa Tengah, pas waktu pulangnya itu, artinya setelah kami operasi di sana, ditanya berapa yang mati. Jadi tim pencari fakta itu yang dipimpin oleh Pak Marno, Majen Sumarno, mengatakan 80.000. Habis itu Bung Karno tanya kepada Wicutat, bagaimana Wicutat gitu? Enggak Pak, 5 atau 6 kali. Jadi kira-kira 500.000 lah itu, 5-6 kali itu. Inilah sebetulnya laporan pertama yang terbuka secara negara gitu, yang mengatakan sampai 500. Sehingga ini laporan yang paling ini yang dianggap benar. Selanjutnya ada juga tulisan setelah ini diiyakan oleh Harold Crouch. Dia mengatakan bahwa memang benar itu, di mana dari RPKD mereka menangkapi ini dari golongan komunis, mereka mengadakan interogasi benar, dan mereka yang aktif dan yang pasif. Yang aktif dieksekusi oleh dia yang melakukan itu, dan yang pasif ditahan. Yang pasif itu Pak, kalau ditahan itu ada sampai 5.000 orang, bagaimana kita kasih makan itu? Nggak punya penjara, nggak mungkin, karena komunis banyak sekali. Jadi mereka datang pulang. Hanya kita mencari yang tokoh-tokohnya aja. Jadi dengan demikian seolah-olah mulai ada tambah lagi. Jadi 1 juta, ada sampai 2 juta. Saya jadi heran
Ini pembohongan apa sebetulnya ini? Jadi semua bapak-bapak yang ada di sini, saya akan berikan tantangan kepada terutama mereka yang datang dari Yogyakarta. Katakanlah kalau kita benar ini yang 80.000 aja, 80.000 yang meninggal waktu gerakan Kritikus PKI itu. Ini 80.000 ini menurut menurut Komisi Pencari Fakta itu adalah untuk daerah Jawa, Sumatera, dan Bali. Marilah kita kupas lagi sekarang. 80.000 untuk Sumatera, Jawa, dan Bali. Sekarang kita tanya dulu, di Sumatera, berapa sih Sumatera? Berbandingannya dengan di Jawa, bandingannya di Bali. Karena Jawa Tengah ini memang yang paling tidak mungkin jumlah yang mati itu sama daerah itu. Ya baiklah kita buat, kalau itu umpamanya 70% atau 80% yang berada di Jawa Tengah. Karena Jawa Barat nggak ada, Jawa Timur pun nggak berapa, tapi di Jawa Tengah. Kalau 70% dari 80 juta itu berapa itu? Berapa? 50.000 ya, 50.000. Kita belah lagi kembali sekarang. Kalau Jawa Tengah 50.000-an, 60.000 lah kita buat. Di Jawa Tengah itu di Tegal, Pekalongan nggak ada mereka itu. Operasi itu ada di Jogja, Solo, Boyolali, daerah itu aja. Jadi berarti di daerah Jogja, Solo, Bali itu di Jogja, Solo, Magelang itu semalam itu mungkin 60% lagi. Jadi berapa itu? Kita hitung lagi kota-kota itu. Sehingga sekarang pertanyaan saya, kalau kalian bisa membuktikan kepada saya, saudara-saudara banyak di sini yang berasal dari Jogja. Itu tahun 65 ada mahasiswa, ribuan mahasiswa di Jogja. Apakah masuk akal bahwa kalau ada, nggak usah 1.000 aja lah mati di Jogja, itu tidak ketahuan? Sekarang buktikanlah sama saya, semua orang Jogja, tunjukkan dulu di mana mayat-mayatnya itu, siapa orang yang mati itu, kok sampai 100.000? Jadi terus terang Pak, saya dari Pak Maruf saya bilang, saya bersumpah saya bisa bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar. Jadi yang saya lihat dengan mata kepala saya ini adalah hanya itu aja. Yang 19 orang itu, yang satu habis itu waktu kita tembak di kalau itu di Halim itu hanya 3 orang. Jadi bagaimana bisa jumlah korban sampai jutaan orang? Bagaimana bisa di Jogja di mana ribuan mahasiswa tidak merasakan bahwa banyak bergelimpangan rakyat di Jogja? Jogja dulu itu tahun 65 itu nggak sekarang. Jogja 65 itu masih sepi itu. Bagaimana apa yang terjadi? Jadi menurut saya ini pembohongan. Karena itu adalah berhubungan dengan harga diri kami dari Kopassus, dari RPKD. RPKD memang benar ke sana untuk mengadakan operasi penumpasan G30 PKI. Jelas itu. Tidak salah lagi itu. Tapi ada satu lagi, RPKD harus melindungi masyarakat yang ada di Jawa Tengah, apakah PKI atau tidak. Jadi tanyalah dulu lah, mungkin sekarang banyak yang banyak anggota rakyat yang PKI dulu itu senang dengan kami, begitu kami masuk pada mereka, begitu dicatat namanya, selesai. Jadi sekarang saya lihat ini laporan-laporannya itu begitu banyak. Bagaimana kita membuat memecahkan suatu masalah yang masalah itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang kita dengar dari laporan-laporan ini sampai hari ini belum pernah dipanggil ditanya dari RPKD. Pak Sarwedi dibawa dari situ sebagai komandannya. Kalau Pak Sarwedi juga mau menjawab, pasti saya tanya, Sintong, di daerahmu berapa yang mati? Jadi ini sebetulnya yang perlu kita kaji kembali. Saya nggak ngerti. Ahli-ahli bicara dengan apa gini, tapi nggak turun ke bawah, nggak tahu berapa yang mati. Berbicara mengenai bagaimana paparan 80 orang 3 juta ini ini mulai dari budaya segala macam itu semua omong kosong karena tidak sesuai dengan yang itu sebenarnya. Jadi ini yang saya maksud. Jadi saya bukan ini. Saya bisa tantang sekarang ini. Siapa bisa menunjukkan sama saya? Karena saya bertanggung jawab. Waktu di Solo juga saya ikut, di Jogja juga saya ikut. Tapi pos saya adalah di daerah Presiden Pati.
Cobalah ditanya di daerah Pati segala macam itu. Mereka tidak mengenal Sarwo Wibowo. Mereka mengenal Sintong karena saya komandan di situ. Nah, jadi setelah kami selesaikan mengenai masalah rakyat, baru kami bertindak membersihkan kodim-kodim. Pak, kodim-kodim itu banyak sekali kami tangkap itu. Tangkap dikirim ke Ambarawa. Satu-satu kami masuk kodim Pati, terus kita masuk, minta semua kodim kumpul, panggil nama 1, 2, 3, 4, 5, masuk mobil, berangkat. Jadi sebetulnya kami nggak melihat kesukaran, nggak ada perlawanan. Sekarang tanya, berapa orang yang meninggal dari tentara? Nggak ada. Begitu kita tangkap begitu penuh dari tentara-tentara Kodam yang di Ambarawa, nggak ada yang meninggal. Jadi inilah sebetulnya yang saya minta. Jadi sekarang pikir ulang lagi kembalilah, tinjau lagi kembalilah. Yang dimengatakan 80.000 orang pun bagi saya keberatan. Kenapa? Karena ini ditanya kepada kepada Maijen siapa namanya itu? Sumarno. Maijen Sumarno itu termasuk juga dengan hormat Pak Bung Karno, adalah mereka yang tidak senang terhadap gerakan kami. Setelah itu tanya lagi Wucutat. Wucutat itu adalah, ya jelas, dia bilang 5 kali. Jadi ini laporan-laporan semua itu, laporan yang berseberangan dengan yang bertugas di sana, sehingga tidak mewakili. Maaf lah ya, yang di sini yang ada mungkin ikut segala macam dari komunis dan anti komunis gitu, yang dapat kesulitan, kesukaran. Tapi saya berbicara mengenai fakta bahwa korban yang terjadi di Jawa Tengah itu atau di seluruh Indonesia kalau sampai menjadi satu, itu sebenarnya apa yang saya lihat sekarang di buku-buku itu saya rasa tidak benar. Marilah, saya rasa di sini banyak ini universitas. Sekarang kalau di Universitas Gajah Mada, jawab dulu berapa yang mati di Jogja saja. Kalau bapak-bapak tidak bisa menjawab itu, aneh. Kalau mati 5 orang ya nggak masalah. Tapi kalau mati ada 2.000, 1.000 orang di Jogja, saya rasa berhentilah bapak-bapak sebagai ahli-ahli. Masa nggak ngerti mati sampai 1.000, 2.000, 5.000 jadi dengan ini saya tantang, cobalah tulislah siapa yang itu, berapa orang yang itu, kuburannya di mana. Kita kasih dapat yang tunjukkan yang 100 saja. Nggak usah ribu-ribuan lah. Tapi otentik lah, jangan di kuburan-kuburan yang sudah mati karena sakit. Jadi inilah bapak-bapak ibu-ibu, saya agak emosional dan saya tidak membuat suatu tulisan, saya hanya cerita. Kalau saya cerita lagi mengenai operasi itu, panjang lebar masih bisa lagi dilaksanakan. Jadi demikianlah tanggapan saya. Semoga ini merupakan perhatian dalam pengkajian dari simposium yang terhormat ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Sintong.